tentang posisi profesi konseling. Apa sih profesi? Profesi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu professio, yang mempunyai dua arti, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti yang sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut dari adanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan seperti melalui pendidikan atau pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Profesi mempunyai syarat. Apa sih syaratnya? Pertama, melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti suatu batang tubuh yang khusus, batang ilmu yang khusus, memerlukan persiapan profesional yang dalam dan bukan sekedar latihan, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, menentukan baku standar sendiri. Dalam hal ini disebut yang namanya kode etik. Konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan cara wawancara atau dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa profesi konseling merupakan suatu pekerjaan, jabatan, atau keahlian khusus yang dilakukan oleh seorang pembimbing yang terlatih, bukan sembarang orang, dan berpengalaman, itu lebih penting, terhadap individu-individu yang membutuhkan, agar individu tersebut dapat berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Konselor pendidikan. Konselor pendidikan adalah konselor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan. Konselor pendidikan merupakan salah satu profesi yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Konselor pendidikan semula disebut sebagai guru bimbingan penyuluhan atau guru BP. Seiring berjalannya waktu, penyuluhan berubah menjadi konseling atau bisa disebut berubah menjadi bimbingan dan konseling atau guru BK. Untuk apa? Untuk menyesuaikan kedudukannya dengan guru-guru lainnya. Kemudian disebut pula sebagai guru pembimbing. Kemudian memaknai kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai dasar yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dalam kaitan itu, siswa yang kompeten adalah siswa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu itu. Kompetensi itu yang menjadikan seseorang fungsional di masyarakat, profesional dalam pekerjaan, dan berkembang dalam hidupnya. Kompetensi merupakan hasil konstruksi kemampuan sehingga seorang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai peran, posisi, atau profesi, mentransfer ke tugas dan situasi yang baru, melanjutkan studi dan mencapai kedewasaan diri. Dan ditemukan 4 kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. Pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga,
kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial. Apa sih kompetensi pedagogik itu? Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar. Dan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kemudian kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan pendidik membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Kemudian bukan hanya profesi yang mempunyai syarat, konselor juga mempunyai syarat. Apa sih? Pendidikan yang bermutu adalah yang mengintegrasikan 3 bidang dalam kegiatan utamanya secara sinergi, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, yaitu bidang instruktusional dan kuliner, dan pembinaan siswa. Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang administratif dan pengajaran dengan mengabaikan bidang bimbingan yang lainnya, atau bimbingan hanya akan menghasilkan individu yang pintar dan terampil dalam aspek akademik, namun kurang memiliki kemampuan dan kematangan dalam aspek psikososio-spiritual. Oleh sebab itu, adanya bimbingan dan konseling secara langsung antara seorang konselor dan seorang klien sangat dibutuhkan. Dan konselor juga mempunyai beberapa syarat yang selayaknya dimiliki konselor. Apa aja sih? Yang pertama, kepribadian. Konselor harus mempunyai kepribadian. Yang kedua, pendidikan. Apalagi pendidikan, konselor harus mempunyai pendidikan. Yang ketiga, pengalaman kerja. Dan yang keempat, kemampuan. Sedangkan menurut Jones menyebutkan 7 sifat yang harus dimiliki seorang konselor. Apa? Yang pertama, tingkah laku yang etis, kemampuan intelektual, keluasan, sikap penerimaan, pemahaman, peka terhadap rahasia pribadi, dan terakhir komunikasi. Dan konselor juga mempunyai ciri-ciri kepribadian seorang konselor. Apa aja sih ciri-cirinya? Apa aja sih ciri-ciri konselor? Yang pertama, empati. Empati, apa sih empati? Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan secara tepat apa yang dirasakan dan dialami orang-orang lain dan mengomunikasi persepsinya. Orang-orang yang memiliki tingkat empati yang tinggi akan menampakkan sifat bantuannya yang nyata dan berarti dalam hubungannya dengan orang lain. Sementara orang yang memiliki empati yang rendah, tingkat empatinya yang sangat rendah, menunjukkan sifat yang setara nyata dan berarti merusak hubungan antar pribadi. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu respect. Respect menunjukkan secara tidak langsung bahwa konselor menghargai martabat dan nilai konseling sebagai manusia. Itu yang sangat penting. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu keaslian. Keaslian merupakan kemampuan konselor menyatakan dirinya secara bebas dan mendalam tanpa pura-pura, tidak bermain peran dan tidak mempertahankan diri. Seorang konselor harus mempunyai sifat keaslian. Yang keempat, ciri yang keempat yaitu kekonkretan. Kekonkretan menyatakan ekspresi yang khusus mengenai perasaan dan pengalaman orang lain. Seorang konselor yang memiliki kekonkretan tinggi selalu memelihara hubungan yang khusus dan selalu mencari jawaban mengenai apa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana dari sesuatu yang dia hadapi. Ciri yang kelima, konfrontasi. Apa konfrontasi? Konfrontasi terjadi jika terdapat kesenjangan antara apa yang dikatakan konseli dengan apa yang ia alami, atau antara yang ia katakan pada suatu saat dengan yang
apa yang dia katakan sebelum itu. Yang keenam, ciri yang keenam adalah membuka diri. Membuka diri adalah penampilan perasaan, sikap, pendapat, dan pengalaman pribadi konselor untuk kebaikan konseli. Konselor mengungkapkan beberapa pengalaman yang berarti yang bersangkutan dengan masalah konseli. Jadi seorang konselor harus membuka diri kepada konseli. Ciri yang ketujuh, kesanggupan. Dan ciri yang terakhir adalah kesiapan. Apa kesiapan? Kesiapan adalah suatu yang berhubungan dengan perasaan di antara konseli dengan konselor pada waktu kini dan di sini. Tingkat kesiapan yang tinggi terdapat pada diskusi dan analisis yang terbuka mengenai hubungan antar pribadi yang terjadi antara konselor dengan konseli dalam situasi konseli. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.